Anda pernah mendapat komplain dari customer kalau ongkir terlalu mahal? Padahal ada loh caranya bagaimana ongkir itu bisa murah. Bahkan ongkir bisa menjadi gratis. Nah, simak video ini sampai dengan habis agar tahu caranya bagaimana cara mendapatkan ongkir sampai dengan gratis. Halo, perkenalkan saya Rio Kristiantoro dari theconsulting.id. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas tentang mengenai bagaimana cara mengelola pengiriman barang agar bisa lebih murah dan customer bisa lebih puas. Nah, sebelum itu jangan lupa like dan juga subscribe untuk channel ini agar Anda mengetahui notifikasi tentang update dari video-video dari kami. Nah, bagi Anda yang memiliki usaha di bidang distributor ataupun ekspedisi, tentunya pengiriman barang akan menjadi sangat penting bagi usaha Anda. Banyak faktor juga yang harus diperhatikan selain dari kendaraan, ada juga orderan dan banyak hal yang harus diperhatikan bagaimana sih caranya supaya bisa ongkos kirim itu bisa ditekan seminimal mungkin. Nah, di bidang ekspedisi ataupun distributor tentunya biaya pengiriman juga menjadi satu komponen yang cukup besar dalam pengeluarannya setiap bulan. Biaya pengiriman itu pun juga meliputi mengenai dengan BBM, kemudian tol, ada juga parkir, belum lagi perbaikan-perbaikan kendaraan yang harus dilakukan untuk memaintenance dari kendaraan tersebut agar tetap bisa beroperasi. Nah, bisa jadi dari biaya-biaya tersebut itu merupakan komponen dari penentuan harga jual Anda, karena banyak sekali faktor-faktor atau biaya-biaya tambahan yang harus kita spacekan atau kita spare dalam perhitungan harga jual ketika kita akan mengirimkan ke customer. Tentunya pelayanan juga menjadi yang utama. Karena apa? Salah satu pengiriman cepat itu adalah merupakan layanan untuk customer. Nah, biaya-biaya pengiriman itu tadi bisa jadi tidak terkontrol. Karena apa? Karena biaya yang terlalu besar dan juga kontrolnya sangat susah. Dan itu bisa berpotensi menjadi kebocoran bagi perusahaan Anda. Nah, bagaimana cara mengelola agar ongkos kirim atau biaya pengiriman tersebut bisa terkendali dan maksimal pemakaiannya? Berikut tipsnya. Nah, yang pertama, melakukan pengiriman sesuai dengan rute atau alamat tujuan yang mungkin berdekatan. Ya, jadi bisa jadi dalam hal ini yaitu arah tujuannya itu satu jalur, meskipun mungkin berbeda kota ataupun mungkin berbeda kabupaten seperti itu ya, tetapi dalam rute jalur yang sama itu bisa dikirim menjadi satu kali pengiriman. Selain itu, hal yang harus diperhatikan ketika mengumpulkan pengiriman dalam satu alamat yang sama itu adalah lamanya surat jalan tersebut. Jadi jangan sampai terlalu lama untuk mengumpulkan muatan tersebut atau pengiriman tersebut menjadi satu kali kirim. Nah, itu dia tugasnya nanti untuk bagian marketing atau bagian salesnya untuk mencarikan sampai dengan muatan itu penuh atau bisa jadi dalam satu kali pengiriman. Kemudian yang kedua yaitu ketika pengiriman sedikit gitu ya, jadi tidak mencukupi untuk satu kali pengantaran seperti itu ya. Nah, ini disarankan untuk menggunakan jasa ekspedisi ataupun jasa kurir ataupun jasa pihak ketiga. Karena apa? Ketika kita muatan itu tidak full gitu ya, dan kita tetap melakukan pengiriman sendiri, itu akan menjadi tidak efisien. Pertama, BBM yang dikonsumsi itu sama. Jadi muatannya meskipun penuh ataupun setengah dalam perhitungan itu bisa di rata-rata sehingga biaya pengirimannya akan cenderung tetap. Akan tetapi omsetnya itu tidak bergerak lebih jauh. Belum lagi resiko yang lain. Apabila kendaraan itu berangkat dengan kondisi setengah, maksudnya ada setengah muatan, kemudian di jalan kemudian ada terjadi sesuatu hal, akibatnya kerugian malah bertambah. Jadi muatan tidak full, tetapi malah ada masalah di perjalanan, mungkin kecelakaan atau dan lain sebagainya. Itu akan menjadikan biaya tambahan tersendiri. Jadi resiko akan menjadi lebih besar. Makanya ketika barang tidak full dalam satu muatan, sebaiknya menggunakan jasa pihak ketiga ataupun memakai ekspedisi. Nah, kemudian tips yang ketiga yaitu gunakan perhitungan
skala kilometer. Ya tentunya kita tahu bahwa pemakaian mobil, setiap mobilnya itu berbeda-beda, khususnya barang. Barang secara umum dikategorikan menjadi 3, yaitu ada pick up, truk, dan yang besar adalah truk fuso gitu ya. Nah, dalam penentuan kilometer ini juga akan mempengaruhi berapa banyak konsumsi BBM yang dibutuhkan. Nah, BBM yang dibutuhkan ini biasanya di lapangan saya terapkan rasio penggunaan BBM. Untuk pick up itu 1 liter itu dapat ditempuh jarak sampai dengan 7 sampai dengan 10 km. Kemudian truk biasanya itu 1 liternya itu untuk 6 sampai dengan 8 km. Kemudian fuso itu hanya bisa sampai 3 sampai dengan 5 km. Nah, kenapa perhitungannya harus dibuat seperti itu? Karena apa? Pertimbangannya ketika berangkat keluar dari gudang itu dalam kondisi full. Mungkin pemakaiannya bisa lebih kecil dari itu. Katakan pick up mungkin bisa 1 liter hanya untuk 5 kilo. Nah, akan tetapi setelah barang itu diturunkan, maka kondisi kendaraan itu akan kosong. Otomatis apa? Pemakaian BBM akan lebih hemat. Mungkin pemakaiannya bisa sampai 1:10 km. Nah, jadi di angka rata-rata itu sekitaran 7 sampai dengan 10 km yang saya rekomendasikan. Seperti itu. Jadi pemakaiannya itu bisa berdasarkan kilometer, dan salah satu kunci keberhasilan bahwa perhitungan kilometer adalah di speedometer masing-masing kendaraan. Jadi awasi. Nah, kemudian tips yang keempat yaitu perhatikan umur kendaraan. Nah, umur dari kendaraan ini juga sangat penting. Karena apa? Semakin lama mobil itu atau semakin tua mobil itu, maka akan semakin boros. Maka apa? Pemakaian BBM-nya pun juga tidak bisa dikontrol ataupun dipastikan 1 liternya itu dibanding berapa kilometer. Nah, umur ini sangat penting. Saya sarankan untuk mobil barang itu maksimal usianya adalah 10 tahun. Karena apa 10 tahun? 10 tahun itu rata-rata batas penggunaan ini ya, penggunaan mungkin spare part ada beberapa part di kendaraan itu memang usianya setiap 10 tahun itu ada yang harus diganti. Dan itu setahu saya nominalnya cukup besar. Terutama di bagian mesin dan juga bagian roda di kendaraan tersebut. Nah, itu dia untuk tips bagaimana mengelola ongkos kirim ataupun muatan supaya usaha Anda bisa lebih hemat dan juga customer bisa lebih puas. Jangan lupa untuk selalu klik like, share, dan juga subscribe channel ini untuk mendapatkan notifikasi dari video-video dari kami. Sampai ketemu di video selanjutnya.